Shalom saudaraku, kita akan membahas rahasia Matius 5 ayat 20. Saya beri judul Hidup Keagamaan yang Tidak Layak Masuk Kerajaan Sorga. Kita akan membaca di dalam Matius 5 ayat 20. Saudara, di sana Yesus berkata demikian, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan sorga." Saudara mungkin sudah sering mendengarkan kalimat firman Tuhan ini, mungkin juga sudah menghafalnya. Tapi pernahkah saudara sungguh-sungguh memberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan ini, saudara? Mengapa Yesus memperbandingkan hidup keagamaan kita dengan hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Bahkan bukan cuma sekedar membandingkan, saudara. Dikatakan di situ, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi ini serius sekali, saudaraku. Ya, mengapa Yesus dia membandingkan hidup keagamaan kita dengan hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Satu alasan yang saya pelajari adalah bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus hadir di dalam dunia ini. Dia tidak mendirikan agama apapun. Garis bawahi itu, saudaraku. Yesus datang, Yesus hadir ke dalam dunia ini. Dia tidak mendirikan satu agama apapun. Tetapi umat, orang-orang yang mengikut dia, perilaku hidupnya masihlah agamawi, saudaraku. Ya, masih ritual saja, saudara. Itulah sebabnya Yesus bilang, kalau kamu punya cara hidup masih agamawi, masih ritual-ritual saja, maka bandingkanlah hidup keagamaanmu. Apakah lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Dan tidak hanya berhenti di situ. Yesus sambung lagi, sesungguhnya kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, kita punya Tuhan yang sungguh amat serius dengan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang maha kasih, kasihnya tidak berkesudahan, tetapi dia juga adalah Allah yang cemburu. Dia adalah Allah yang tegas. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah kompromi dengan segala penyimpangan dan dosa manusia. Ya, saya ulangi, saudaraku. Tuhan Allah Elohim yang kita sembah, dia adalah Allah yang penuh kasih, panjang sabar, kasih setianya tidak berkesudahan, tetapi dia juga adalah Allah yang tegas, yang tidak pernah akan kompromi dengan dosa. Mari kita lihat satu contoh, saudara. Saya ambil di dalam 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7. Perhatikan, saudara. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudara lihat, Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Kenapa? Karena lembu-lembu itu tergelincir dan takut tabut Allah itu tumpah jatuh ke tanah. Tetapi demikian pun, di mata manusia terlihat itu baik dan benar. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana. Karena apa? Karena keteledorannya. Apakah hari-hari ini hidup kita masih mengandung keteledoran?
saudara, kalau Allah masih bersikap keras seperti zaman itu, habis kita saudara. Ya, usah mengulurkan tangan, memegang tabut itu dengan niat baik. Karena lembu-lembu itu tergelincir, takut tabut Allah itu jatuh ke tanah dan menjadi kotor dan tidak baik lagi. Tetapi itu di mata Allah adalah teledor. Artinya apa saudara? Hati-hati dengan perilaku hidup kita. Jangan-jangan selama ini kita berpikir kita adalah orang baik, ternyata di mata Allah kita adalah orang-orang teledor. Kita adalah orang-orang teledor saudaraku. Ya, kembali lagi kepada Matius 5 ayat 20. Diperbandingkan. Oke, kalau kamu hidupmu cuma agamawi saja, ritual-ritual saja. Coba, apakah hidup keagamaanmu itu lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang taat beragama, saudara. Ya, di zaman itu berdoa 3 kali sehari menghadap bait Allah di Yerusalem. Ya, mereka orang yang suka menyelidiki Taurat Tuhan. Mereka itu orang yang rajin beribadah, saudara. Ya, mereka itu menegakkan dan memberlakukan syariat hukum Taurat itu dengan ketat. Nah, yang seperti itulah yang Yesus maksudkan. Apakah kamu bisa bersaing dengan hidup keagamaan si orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena Yesus datang ke dalam dunia ini sesungguhnya tidak mendirikan agama, tetapi kita hidup sama seperti orang yang beragama saja. Itulah mengapa saudara, di dalam Matius 25 ayat 42, Yesus pernah bilang begini, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Pertanyaannya saudara, ketika Yesus mempercontohkan ini, apakah hal seperti ini engkau temukan di dalam gerejamu? Atau lebih banyak engkau temukan di luar gerejamu? Itulah makanya Yesus maksudkan, kalau kamu hanya beragama saja, ritual saja, ke gereja rajin, pelayanan rajin, tetapi itu hanya berputar-putar di dalam gerejamu, maka itu yang dimaksud hidupmu agamawi. Engkau hidup secara ritual saja, memenuhi ritual, memenuhi tuntutan organisasi dari gerejamu. Bahkan untuk memberikan orang miskin atau memberikan makan kepada yatim piatu dan orang-orang tua di panti jompo, itu diberlakukan hanya di hari-hari besar tertentu, misalnya di hari Natal. Ya, cobalah perhatikan, di hari Natal ada gerakan sosial, pergi ke panti asuhan, pergi ke panti jompo untuk memberikan makan. Apakah mereka hanya makan di hari Natal dan hari lain mereka puasa? Inilah yang Yesus maksudkan. Yesus itu datang mengajarkan kepada kita kasih dan pengampunan, bukan agama, saudara. Makanya suatu kali datang orang-orang Farisi, ya, dan juga ahli Taurat. Kita baca di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40, ya. Di situ mereka datang bertemu Yesus dan ingin menguji Yesus. Mereka bilang, ya, di sini saya baca lengkapnya saja. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Perhatikan saudara. Yang ditanya sama seorang ahli Taurat ini adalah hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Mari kita perhatikan apa jawaban Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara coba ingat-ingat. Apakah dua kalimat yang Yesus ucapkan ini adalah bagian dari 10 hukum Taurat? Ya saudara. Apakah dua kalimat? Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu yang kedua Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah dua kalimat ini menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat tadi? Yang dia tanyakan adalah hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Apakah dua kalimat Yesus itu bagian dari 10 hukum Taurat? Sama sekali tidak, saudaraku. Yesus tidak menjawab yang mereka tanyakan, tapi Yesus menjawab dengan menyempurnakan hukum Taurat itu sendiri. Maka Yesus katakan di ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya saudara, kalau kita bertuhan dengan mengikuti hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi kita tidak mampu untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Lalu kita tidak juga dapat mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Maka sia-sia semua urusan dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada maknanya, saudaraku. Maka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, di sana dikatakan begini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah ajaran kasih, saudaraku. Ya. Jadi Yesus datang itu menyempurnakan hukum Taurat itu, sehingga dikatakan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, sekalipun kita melakukan dengan tekun segala hukum Taurat dan apa yang diajarkan di dalam kitab para nabi, tetapi jikalau kita tidak dapat mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, lalu kita juga tidak dapat mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri, maka sia-sia segala sesuatunya itu, saudara. Maka jelas tadi kenapa Yesus memperbandingkan hidup keagamaan kita dengan hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia hadir ke dalam dunia ini, menjadi jalan masuk kita ke dalam kerajaan sorga. Maka di dalam Matius 5 ayat 20 yang kita bahas ini, diberikan suatu penutup, ya. Biar lengkap saya ulangi membaca, saudara. Jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus adalah jalan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, saudara, jika engkau menerima Yesus, jangan engkau agamawi, saudara. Jangan hanya melulu ritual-ritual yang saudara perhatikan. Ya, sudah diberikan contoh tadi. Saudara boleh baca selengkapnya ya di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ya, yang saya baca tadi sebagai contoh, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ini adalah contoh yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahwa dia menuntut kita untuk melakukan dua hal tadi, mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia. Kita mengasihi manusia bukan karena kita seiman. Kita mengasihi sesama manusia karena dia jenisnya manusia, saudara. Sehingga kita tidak perlu memperhatikan apa latar belakangnya, apa status sosialnya, apa agamanya, dan sebagainya.
Yang Yesus minta kepada kita adalah kasihilah Tuhan Allahmu, ya, seperti yang sudah kita baca tadi. Saya ulangi lagi saja, ya kan? Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, kemudian kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Dua hal ini. Dan mengenai kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, kita mengambil referensinya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudara-saudara, yang di dalam hatimu itu masih ada kebencian, hati-hati saudara. Omong kosong kalau saudara mengatakan saudara mengasihi Allah. Ya, kebencian itu adalah bukti saudara tidak mengasihi Allah. Bukti saudara mengasihi Allah adalah saudara mengasihi sesama manusia. Maka dikatakan di sini, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jelas saudara ya? Jelas saudara ya? Jadi sekali lagi, Yesus hadir dalam dunia ini. Dia adalah jalan masuk untuk sorga. Dia adalah juru selamat. Dia adalah penebus dosa. Dari mana kita tahu? Banyak firman-Nya saudaraku ya. Ada di dalam Lukas 2:11 ya. Kita bisa baca di sana saudara. Mari kita cek sebentar ke bagian itu saudara. Mengapa kita percaya? Ya, mengapa kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalimat ini diucapkan oleh malaikat saudara. Ya, bukan omongan manusia. Malaikat yang mengatakan hal ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oleh karenanya itu saudara, kita percaya Yesus bukan karena manusia yang mengatakan, karena malaikat Tuhan yang mengatakan hal itu. Kita juga bukan mengangkat manusia menjadi Tuhan. Tidak saudara, malaikat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan saudara, nama Yesus itu bukan diberikan oleh ayah atau ibunya Yesus. Banyak orang mengira Yesus itu namanya dari ayahnya atau ibunya. Tidak saudara, ya. Yang memberikan nama Yesus itu adalah Allah Elohim saudara. Ya. Allah sendiri yang memberi nama Yesus saudara, bukan orang tuanya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jelas saudara. Yang mengatakan ini juga malaikat saudara. Ya, Matius 1 ayat 21 ini. Yang mengatakan ini juga malaikat. Dilanjutkan lagi, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekali lagi ditegaskan, Yesus adalah juru selamat. Jadi demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya memberkati saudara dan saudara bagikan kepada orang-orang yang saudara kasihi supaya mereka juga diberkati. Mari kita jumpa lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.